Banyak kejadian di pekan ke-14 kemarin di Liga 1. Terutama ada beberapa kartu merah yang menjadi highlight kita juga, Om Yuke, Mas Gita. Ya. Ini boleh dikomentarin dari ada 3 kartu merah. Empat. Iya, 4 bahkan. Iya. 4 kartu merah. PSS dapat kartu merah dan akhirnya ya merugikan, hilang poin juga. Persis Solo juga 10 pemain walaupun tetap bisa imbang ya. Dua-dua Itu pertandingannya emang seru banget tuh. Dewa juga. Gue nonton di sana bener. Dan ini gimana? Layak gak 2 kartu merah yang terjadi di pertandingan PSS dan juga di Solo kemarin? Cuma satu tim yang menang ya dapat kartu merah, Bali United ya. Ya. Nofri Setiawan. Itu pun menit 87 ya saat mereka udah unggul 2-0 dapat kartu merah. Oke. Tapi itu lebih karena apa ya? Nggak fokus, mereka nggak mau kemasukan, ada pelanggaran kartu, tapi selebihnya memang agak merugikan tim ya. Ya. Terus kalau yang paling parah mungkin Dewa ya. Iya. Itu kartu merah sampai mencederai lawan kan itu kan, walaupun ada permintaan maaf dan segala macamnya pasti akan ada denda juga, tapi jelas bahwa itu apa ya, semacam unsportsman conduct yang sangat merugikan lawan kalau gue bilang. Yes. Jadi nggak semua kartu merah itu identik dengan permainan yang kasar, permainan yang keras dan kasar, nggak Iya, semua gitu, iya, nggak betul. identik ya. Jadi kalau memang misalnya dia profesional foul, Iya. tactical foul ya apa boleh buat Iya, merah kan. betul. Itu Nofri itu tactical foul Iya. banget. Iya, Dan Nofri. dia kartu kuning kedua itu dia. Iya, itu kan pilihan dari strategi ya. Tapi ada juga yang tadi kita sebut yang kejadian di waktu Persebaya lawan Dewa. ya. Nah itu yang kita highlight, jangan sampai kejadian kayak gitulah gitu kan. Soalnya itu sama profesi kan. Udahnya pasti kan nyesel juga kan. Ya masih bersyukur juga nggak terjadi apa-apa Iya, gitu ya, bisa alhamdulillah, kembalikan. Khawatirnya kalau fatal gitu kan seperti sebelum-sebelumnya kayak Jumadi Abdi terus Kiper Khairil Huda, Khairil terus Huda. aduh jangan deh, kita inget-inget yang pengalaman itu jadiin pelajaran. Jangan harus ngalamin dulu baru belajar gitu. Jadi harus dari pelajaran dulu, harus Iya. emang 1-2 langkah ke depan harus dipikirkan, nggak cuman momen itu aja gitu ya. betul. Oke, tapi ini permainan KNS di Indonesia kan ini memang menjadi keseruan sendiri kan untuk di liga kita kan gitu. Nah ini karena gengsi dan juga tensi gitu. Apalagi banyak pemain-pemain yang kita lihat di sini yang mendapatkan kartu merah nggak cuman pemain yang udah secara umur senior, tapi juga pemain junior pun banyak Iya, yang kena. betul. Ya nggak cuma di pekan inilah, di pekan-pekan sebelumnya juga pemain-pemain yang masih muda pun sempat kepancing euforia dan lain-lain gitu maksudnya. Iya, itu memang nggak terhindarkan ya. Ketika persaingan semakin meningkat, apalagi ini udah masuk pekan 14, mau pekan ke-15. Setengah pekan ya udah, Iya, setengah kompetisi ya udah. Kompetisi, pasti itu tuntutan juga tinggi kan. Persaingan semakin ketat juga. Ya. Ya pastilah yang gitu-gitu kadang-kadang nggak terhindarkan. Tinggal bagaimana kedewasaan pemain ya. Ketika dia misalnya mengambil keputusan untuk mau tackling ataupun mau intercept, dia pikir dulu matang-matang, berhitung dulu gitu. Ini mencelakakan nggak? Kan itu yang kadang-kadang pemain kita kan nggak mikir kan. Iya. Ntar aja, Sikat hajar aja dulu. pikir belakangan. Itu yang menurut gua kedewasaan itu, intelijensi itu, kematangan psikis itu yang memang. Yes, gitu. berarti Kemarin sih di pertandingan Persis lawan Persijaya gue heran cuma 1 kartu merah, bener-bener. karena lumayan keras. Karena lumayan keras dan lumayan ributnya banyak kan Iya, itu. ya, ada beberapa kali bahkan ada berhenti. beberapa kali insiden sampai Andritan itu harus keluar nanangin, harus ke tengah lapangan nanangin teman-temannya. Dan itu tidak ada kartu merah di insiden-insiden itu. Kartu merahnya justru terjadi pada saat ada pelanggaran. Itu tadi yang gue lihat bahwa provokasi dan segala macam harusnya dihindarin karena ini liga profesional ya. Ya. Terus kemarin Persija Persib juga protes wasitnya juga gue lihat ya agak berlebihan ya bahwa ngangkat tangan ke depan wasit kan memang FIFA akan mengeluarkan aturan ke seluruh liga bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ya, karena pertandingan-pertandingan besar saat ditonton apalagi udah menuai banyak kartu dan juga ada tekanan dari supporter dan lain-lain, itu di liga kita lebih banyak kartunya dibanding bola jalan ya jadinya. Oh iya, masa efektifnya ya? Iya, jadi nggak efektif sama Waktu sekali. efektifnya rendah Iya, gitu. rendah banget. Bentar-bentar berhenti, Jadi bentar-bentar banyak berhenti. dramanya nih. Iya, jadi kayak ini kita lihat di Bali United ada kartu merah. Di Persebaya yang tadi dibilang Sleman malah kalah itu ya. Malah kalah dengan 2 penaltinya Arema ya kemarin. Terus Persis Solo juga berhasil ya mencuri gol. Sempat leading ya. Sempat leading bahkan dengan 10 Pemain. pemain gitu sebelum disamakan oleh Aji Kusuma kan di menit-menit akhir. Hanya Bali yang menang karena udah unggul dia waktu dapat kartu merah udah unggul. Ya, nah ini tadi menarik yang Mas Yuke bilang, menurut Mas kita gimana? Berarti psikis dan juga manajemen emosi dari pemain, setiap tim di Indonesia memiliki nggak sih
untuk pelajaran itu ya, untuk pemain-pemain muda ada nggak sih Mas Gita masuknya? Harusnya ada ya. Psikolog gitu. Psikolog tuh lah ada. atau memang ya yang manajemen dari staf kepelatihan untuk ngurusin Klub besar ada biasanya. Klub besar punya ya? Ya, gue tahu di Bali United tuh ada. Tapi apakah efektif? Nah, nggak tahu itu Iya, soalannya. Masalahnya harusnya dijadiin kayak standar ya, standar. Jadi semua tim punya gitu misalnya. Atau ada workshop ataupun apalah. Iya. Intinya yang coba kembali mengingatkan karena pemain ini kan Ini buat jangka panjang loh Iya, gitu betul, kan. betul. Itu harus dari ini juga sih asosiasi pemain ya. Asosiasi pemain APPI itu juga harus bergerak tuh. Melihat tren dan kecenderungan seperti ini kan membahayakan karir Iya. sama anggotanya juga kan. Harus saling mengingatkan juga menurut gua sih. Ya, Peran dari asosiasi itu penting sih. Jadi boleh mungkin siapa tahu Jebret Media lah bikin ya, kita keliling klub-klub gitu. Kata produser kita, kerjaan lagi nih buat gua. Ya karena kan kita emang pengen berkontribusi nih, anak-anak muda ini gitu ya. Jadi Emang benar tuh pelajaran apa yang kita coach itu ataupun yang kita edukasi itu yang pemain-pemain muda. Iya. Orang senior nggak bisa diselamatin udah. makanya mumpung udah masih karatan. muda kita Iya. kasih edukasi, mungkin dimulai dari database Om Yuke. Iya. Nggak, harusnya itu udah dilakukan kayak workshop itu dari nih di kompetisi EPA ini. Iya. Karena mereka kan cikal bakal untuk jadi pemain ke depan kan. Betul. Harus ada tuh workshop itu. Jadi jangan cuma kompetisi doang. Jadi harus ada nilai tambah lah buat pemain saat kompetisi dilakukan, ada nilai tambahnya gitu. Di EPA iya, tapi di yang kecil-kecil juga tahu U6, U8 ya. Tapi tekanannya U6 U8 sih sebenarnya tekanannya nggak terlalu tinggi ya. tekanannya bukan dari supporter, Mas. Dari orang tua. Dari orang tua, Mas. Saya nganterin Iya, trial gua tahu anak itu. saya nih. Orang tua kanan kiri tuh. Jadi anaknya ayo ajar, ambil gitu Mas. emang. Jadi dari kecil gitu. Berarti nggak harus edukasi ke anaknya juga, tapi ke orang tuanya juga ya. Iya betul. Gua Betul, rasain sangat menarik. betul. Gue juga pernah kan ponakan gue tuh ada di Asiop Iya. kan. Itu ibunya dan orang tua dan ibu-ibu yang lainnya tuh lebih gawat dari supporter kalau Iya kan? Iya. Udah lebih ini. Sampai Ya. gue tuh sempat bisik ke mereka mau jadi juara anaknya. Padahal itu kan sebenarnya mendidik anak untuk berkompetisi ya sebenarnya. Yes. Jadi ini menarik juga sih, makanya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi seperti kemarin pertandingan di Persebaya dan juga Dewa. Dua talenta ini masih muda Iya, secara iya. usia. Catur sama Adi kan. Kalau Adi ya. sih deh senior. Adi udah Iya, berapa? iya, Adi iya. 20, makanya tapi Catur kan juga masih sangat muda gitu. Di keputusan-keputusan yang diambil juga memang sangat menentukan gitu. Tapi ini nengok. nah ini dia. Kemarin juga tindakan yang sangat sportif juga dari tim Persebaya dan juga Dewa bersama ngejenguk gitu ya dari. Tapi ini Soalnya- akan tetap Nggak tahu hukuman. ininya gimana nantinya. Hukuman sih pasti. Tapi Pasti hukuman. tapi kadang-kadang gini loh, Dias. Hukuman itu tidak mengurangi jera juga ya. Iya ya. Ya, kalau kayak supporter aja masuk lapangan proses terhadap pemain kan klubnya kena denda juga, tetap Iya. aja terjadi gitu. Ini soalnya nih kalau sini kan bagaimanapun Persebaya masih punya budi lah sama Ya, Adi ya, karena Adi kan dulu pernah main di Persebaya Iya. 2 musim sebelumnya. Setelah itu Adi pindah ke RAS, habis dari RAS terus ke Dewa ya. Jadi ini teman-teman lamanya juga gitu. Tuh. Yes, jadi ini emang ya udah emang harusnya emang gak ada yang mau ini terjadi. Tapi memang mungkin waktu itu tensinya lagi kenceng dan lain-lain Karena gitu ya. sikut itu bahaya loh, apalagi udah masuk ke daerah sini ya. Kan sedangkan kita kan kalau kita lihat olahraga bela diri aja kan sini kan nggak boleh dihajar Nggak juga. boleh, kan, iya. Ya walaupun nggak dilindungi kayak misalkan taekwondo atau karate nggak, tapi ini emang daerah yang dilarang yang boleh Karena dipukul. kena denda kan kalau kena pukulan sini kan. Ya. Artinya ya apalagi ini gitu loh. Ini kan daerah yang bisa apa ya tanpa sengaja mematikan gitu loh jadinya. Oke, ini menarik ya Mas kita. Kalau misalkan kita ngomongin kasaran gini ya, gue pengen tahu kalau misalnya emang dari ada kan beberapa pertandingan kita di professional fall itu dilakukan, gitu kan. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan di tim-tim besar di dunia juga melakukan itu gitu kan. Van Dijk juga. Iya. Apa? Van Dijk juga pernah melakukan, Sergio Ramos juga pernah melakukan gitu ya kan. Ini menarik ya. Tapi kalau emang nggak di situ harusnya nggak usah melakukan itu ya. Iyalah. Tapi kalau emang ini gimana? Gue nggak tahu ya, euforia main kan beda ya kalau lagi bertanding ya. Iya, ya Itu Arif Catur tuh center back ya dia. di bek kanan. Bek Oh, dia bek kanan. kanan, Heeh. Oh ya, otomatis dia akan melakukan ya. Iya. Ya, Kalau kayak Asnawi deh, Asnawi kan ngajar Garnacho kan. Ya, Novri juga akan melakukan sebagai bek Novri kanan ya, melakukan. tapi tidak mencederai dia. Ya, setelah ini pertandingan-pertandingan yang tadi sempat kita bahas di awal berpotensi lagi membuat keras di pertandingan berikutnya. Karena kan gini, makin banyak tekanan pertandingan kan makin lupa bahwa itu mereka tidak boleh melakukan kan pasti akan otomatis lupa lah Iya ya. Itu sih. kan tekanan kepada pemain dan segala macam juga. Jadi Yes. Oke. tidak membenarkan gue lo, tapi ya itu artinya ada tekanan terhadap mereka untuk Ya, gue cuma mau bilang ketika lu udah jadi main profesional, terus lu main di level tinggi, ini olahraga body contact, pasti ada resiko.
lu nggak risiko, kadang-kadang bukan benturan lu resiko yang berbahaya, lu nggak benturan juga tapi lu punya kesehatan jelek, kolaps juga. Iya, di lapangan. Kejadian kan banyak yang kolaps. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu tentu kita harus siap-siap aja gitu. Makanya harus antisipasi, para pemain tuh harus masuk lapangan, dia fresh, dia nggak punya persoalannya gitu ya. Jadi dia fokus dan dia tahu integritasnya dia sebagai pemain profesional, harus saling jaga, respect. Ya gitu yang kita harapin gitu. Yes. Kalau udah begitu juga masih kejadian, ya udah musibah, mau gimana lagi. Wah, bentur gitu kan. Iya, emang itu it happens sih, pertandingan bola emang kadang itu terjadi, tapi kalau Kita mah sering kebanyakan ini sih rata sih, gerakan susulannya sih prak kena tangan. Iya. Itu kayak udah dari otomatis dari Iya, emang. Bener, ada hal-hal yang emang di badan kita tuh otomatis Bahkan gue ya, kejadian. kalau bola atas, itu gue paling takut kalau udah kejadian bola atas. Iya. Dua orang lompat. Itu ada satu yang tangannya gini kan. Pasti kena. Padahal kan bola atas tuh kan ini ya kan, yang harusnya kepala kan yang ini. Udah tangannya nggak usah gitu. Oh iya, kita kalau main bola tuh bola 50-50 udah nggak usah diambil. Gue masih mau main minggu depan gitu kayak udah diambil. Kalau kita bisa nggak ngambil, kalau mereka dimarahin pelatih kalau nggak ngambil. Takut lu ya gitu. Tapi ada satu kutipannya Rio Fahmi kan di salah satu podcast gitu, ada dia bilang itu dikasih tahu sama coach Sin, kalau 50-50 daripada diambil dapat kartu merah, terus dianya juga keluar dan mengerugikan tim jadi gol. Berarti kan ini filosofi yang diturunin sama coach Sin udah oke nih di level timnas nih. Jadi nggak usah lo ambil, lo karir lo masih panjang daripada lo kartu merah. Tapi itu kalau di tengah lapangan, kalau di kotak penalti dia nggak bisa nggak diambil juga. Iya, deg-degan juga. Ini emang euforia pertandingan beda sih. Bener sih, gue setuju sih kita mulai dari liga-liga yang ada di Indonesia, Liga 1 aja. Jebret Media workshop ke tiap tim seru sih ya. Om Yuknya sama Mas kita siap lah ya untuk datang ya. Gimana beras ya bro? Oke. Ada budget berat. Mantap ya. Tuh, mantap tuh dengan pada setuju. Dia mah emang mau healing. Iya, emang nyari jalan-jalan nih. Ya, dan semoga tim yang kalian dukung Jebret Tim di pekan berikutnya di Liga 1 akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi pertandingannya terus makin seru dan juga itu dia serunya tadi kalau dilihat dari klasmen semuanya masih bisa mengejar dan juga masih mungkin lah untuk di paruh pertama ini. Masih dinamis, masih seru. Thank you sekali lagi Om Yuka, thank you. Sama-sama. Thank you juga Jebret Tim yang udah nonton kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita cabut dulu. Dah.